Allah turunkan kemudian petunjuk pedoman berkehidupan supaya misi itu sukses dituntaskan. Ini bukti kasih Allah kepada kita. Tidak pernah memberikan kepada kita sebuah tugas berkehidupan kecuali diberikan perangkatnya. Demi Allah saya katakan, saking sayangnya Allah kepada kita, tidak pernah menugaskan apapun kepada hamba itu. Yang sering kita sebut dengan ujian itu. Jadi nggak mungkin setiap hamba itu diuji kalau tidak diberikan perangkat untuk menyelesaikan ujian itu. Jadi Allah tuh saking sayangnya, satu, menginginkan kita selalu tenang, senang, menginginkan kita terhormat. Jadi kurang sayang apa lagi? Kurang sayang apa lagi? Baik, Islam datang membawa risalah ketenangan. Dan memang Nabi Adam pun ketika pertama kali bertugas di bumi, Allah memerintahkan untuk memulai tugasnya di bumi itu langsung oleh Allah difirmankan, semua misi yang dikerjakan oleh Adam alaihissalam itu yang paling menariknya adalah disertakan dengan konsepsi ketenangan dan kesenangan. Jadi sebetulnya aktivitas dunia itu kalau kita mengikuti tuntunannya, itu prinsipnya itu tenang dan senang. Ingat itu ya, tenang dan senang. Baik, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sekarang misi dimulai, kata Allah, Adam, Hawa turun semua ke bumi, misi dimulai. Karena Nabi Adam, kakek moyang kita, dan istri beliau, Sayyidah Hawa alaihissalam, ingat ya, Allah menciptakan manusia pertama itu Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra. Ingat ya, Adam dan Hawa. Jelas? Betul ya? Betul. Jadi begitu kemudian disampaikan, misinya diviralkan. Apa tujuan mencipta Adam dan nanti keturunan yang disebut dengan Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran itu, fungsinya adalah di bumi terkait dengan ibadah. Quran surah ke-51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nanti pekerjaan ibadahnya bukan di langit. Yang di langit ada malaikat yang bertasbih, bertahmid, bertakdis. Nanti di ayat 30 terusannya ditemukan. Ya kan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuh. Ya kan? Ada yang di langit. Cuma tugas kita bukan di langit. Tugasnya di mana? Di bumi. Itu yang dimaksudkan Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Tugas kita memakmurkan bumi. Tugas kita beribadah di bumi ini. Karena tugasnya di bumi, maka Adam diturunkan. Ketika sudah siap, diturunkan ke bumi. Yang paling menarik, perhatikan kalimatnya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka tatkala misi dimulai itu, bersamaan dengan misi dimulai, Allah turunkan kemudian petunjuk pedoman berkehidupan supaya misi itu sukses dituntaskan. Ini bukti kasih Allah kepada kita. Tidak pernah memberikan kepada kita sebuah tugas berkehidupan kecuali diberikan perangkatnya. Demi Allah saya katakan, saking sayangnya Allah kepada kita, tidak pernah menugaskan apapun kepada hamba itu. Yang sering kita sebut dengan ujian itu. Jadi nggak mungkin setiap hamba itu diuji kalau tidak diberikan perangkat untuk menyelesaikan ujian itu. Bahkan yang paling rahman, karena itu sifat rahman hanya dilekatkan kepada Allah, tidak yang lain. Quran surah ke-17 ayat 110, Qulid'ullaha awid'ur rahman. Ya, ibu masih punya rahim. Manusia masih bisa belajar dari keteladanan itu. Tapi rahman hanya milik Allah. Karena kasihnya begitu luas. Jangankan diberikan perangkat. Dengan sifat rahmat Allah itu, kaidah langsung diturunkan. Allah langsung memberikan penjelasan. Tidak mungkin bahkan seorang hamba diuji melampaui batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa. Itu sayangnya Allah kepada kita. Jadi nggak mungkin setiap kita itu diuji dengan persoalan. Apapun itu dalam kehidupan, kecuali kita memang punya kesanggupan menyelesaikan itu. Itu mesti yakin. Karena Allah yang sampaikan. Dan jangan diduga bahwa setiap orang yang duduk di sini tidak punya masalah, belum tentu. Ini wajah penuh persoalan semua gitu. Setiap kita punya persoalan yang berbeda-beda. Dan mesti yakin, ini kalimat pertama, dan secara psikologis, ini susah ditemukan dimanapun. Itu akan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Jadi kalau bahasa psikologinya begini, ketika ada persoalan, katakan pada diri kita, kita pasti bisa menyelesaikan ini. Itu lebih menenangkan kepada jiwa dibandingkan membuat status. Kenapa harus aku ya Allah? Gak akan selesai. Ingat ya,
Ujian tidak tuntas dengan menuliskan sebuah status. Tapi ujian bisa tuntas dengan membangun keyakinan kepada diri bahwa itu bisa kita sempurnakan. Lalu turunlah surah Al-Insyirah untuk memberikan kelapangan kepada jiwa. Inna ma'al usri yusra. Itu konsepsinya jelas. Jadi kalau sedang punya persoalan, katakan dulu pada diri kita. Insya Allah saya mampu mengatasi ini. Satu. Yang kedua, setiap masalah pasti ada solusinya. Kalau dipersingkat tuh begini, bahasa singkatnya. Pasti selesai. Pasti selesai. Insya Allah. Itu kalimat ini, dua kalimat yang mahal ini, itu memberikan pengaruh kepada jiwa tuh luar biasa. Dan itu sangat mahal. Sangat mahal. Anda kalau konsultasi ke psikolog, untuk dapat dua kalimat ini saja, berapa biaya yang dikeluarkan? Ya. Kan saya sering katakan, kan ketenangan itu kadang lebih mahal kan, dibandingkan harta yang dimiliki. Orang untuk mendapatkan ketenangan itu mesti kadang merogoh kocek yang sangat luar biasa. Karena itu seringkali ketenangan itu tidak bisa dibandingkan dengan materi yang didapatkan. Masih ingat kan pertanyaan yang sering saya ajukan? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Masih ingat 2 tahun lalu? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Coba. Nggak ada pilihan ketiga. Nggak mudah kan? Baik. Nah, karena itu konsepsi dasar, dalam kita berkehidupan itu mesti tenang. Saya kalau mengajar Andanya nggak tenang, nggak mungkin pelajaran bisa disampaikan. Saya pun kalau sedang tidak tenang, nggak mungkin bisa menyampaikan materi dengan baik. Ketenangan itu penting. Karena itulah ketika Adam mulai diturunkan ke bumi kalimatnya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun. Fala khauf itu tidak ada kegelisahan. Apa lawannya gelisah? Tenang. Jadi konsepsi dasar keberhidupan di bumi itu sesungguhnya penuh dengan ketenangan. Dasarnya itu. Kapan ketenangan itu tiba? Faman tabi'a hudaya. Ketika petunjuknya diikuti. Jadi kalau ada keberhidupan kita dalam konteks apapun, apakah di rumah tangga, di pekerjaan di kantor, kehidupan sosial, yang membuat kita tidak lebih tenang, boleh jadi, maaf, bukan karena jabatan yang kurang tinggi. Mungkin bukan hartanya kurang banyak. Bukan karena gelar belum banyak terkumpul. Boleh jadi interaksi kita dengan pedoman yang telah Allah tetapkan itu belum tinggi. Coba keluarkan pedomannya. Kemudian walahum yahzanun, dan tidak larut dalam kesedihan. Apa lawannya sedih? Senang. Harusnya keberhidupan di bumi itu konsepnya tenang dan senang. Mau di sini senang, mau di sana senang, di sini, di sana, di mana-mana. Itu memang konsep dasar berkehidupan. Kapan itu terjadi? Kapan? Bukan untuk disyairkan, dilirikan, tapi untuk dikaji. Ketika faman tabi'a hudaya. Ketika pedoman itu diikuti. Karena itu, saking rahmannya Allah kepada kita, dari sejak generasi Adam alaihissalam, kemudian berganti berketurunan, Adam, Hawa menyatu, melahirkan keturunan. An-Nisa ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Adam, Hawa, Quran surah 4 ayat 1 menyatu melahirkan keturunan lelaki dan perempuan. Lalu menyebar semuanya ini. Berbeda-beda tempat. Ya, boleh jadi beda RT, beda RW, beda kecamatan sampai beda benua. Bahkan sukunya bisa tidak sama. Dalam bahasa Arab perbedaan komunitas disebut dengan sya'bun, jamaknya disebut syu'ubun. Suku disebut dengan kabilah, jamaknya qabail. Maka turun Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia yang berinteraksi dalam kehidupan. Jadi kalau disebutkan nas, itu sifat manusia yang punya sifat sosial, akan butuh orang lain. Pasti berinteraksi. Kata Allah, hei semua manusia tanpa kecuali, yang dekat, menengah, ataupun jauh. Jadi yang merasa dekat dengan orang lain, dekat dengan Allah, atau menengah, ataupun tinggalnya di tempat yang jauh. Karena ya itu panggilan disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, memanggil dengan semua jarak. Ayyuha, ayyunya munada, haknya tanbih. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran, berfungsi untuk menguatkan dan mengingatkan. Kata Allah, saya tegaskan, saya ingatkan. Kalian semua itu, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Dengan keagunganku. Jadi, saking kita itu dinilai tinggi oleh Allah, maka ayatnya dibuka dengan kata inna.
menggunakan bentuk ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Rumus cepatnya begini, rumus cepatnya. Jika ada dalam Al-Quran dibuka dengan kata inna, na-nya panjang, tidak pendek. Karena ada inna. Jelas? Wal 'asr. Quran surah 103. Wal 'asr. Innal insana lafi. Itu yang pendek. Innal insan. Ya, itu inna di situ huruf taukid. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Itu gramatikal nahwunya. Tapi kalau ada panjang inna, maka itu gabungan dari inna pendek plus na panjang, singkatan dari nahnu. Rumus cepatnya, kalau dibawa ke Quran terkait dengan Allah, jangan diartikan jamak. Awas, ini ngaji ilmu balaghah, jangan diartikan jamak, nggak tepat kalau jamak. Ya, karena itu kita harus bahas dengan ilmunya. Maka di ilmu balaghah nanti itu ada kaidah begini, ada kaidah nanti disebut dengan huruf-huruf menunjukkan ta'zimun nafsi. Menghadirkan keagungan zat. Keagungan zat. Nah, menariknya di Quran itu, Allah kalau sudah menampilkan keagungan zatnya, itu selalu menggunakan kata inna panjang. Untuk memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan begitu agung. Jadi ada yang istimewa di informasi itu. Nggak sama dengan yang lain-lainnya. Ada yang mahal nilainya. Istimewa sekali. Saking istimewanya, Allah menghadirkan keagungan zatnya untuk menunjukkan keagungan informasi yang disampaikan. Contoh. Tiap hari ada siang, ada malam ya. Sebelum kehidupan berakhir. Malam itu kan normal. Setiap berganti, sekarang malam. Kemarin ada malam? Ada ya? Baik. Malam itu bahasa Arabnya lail. Tapi ketika yang ada istimewa di malam itu, makanya pakai tak di ujungnya. Dari lail jadi lailah. Saya tanya begini, kemarin saat Ramadan, ada malam yang istimewa nggak? Namanya malam apa? Lailatul Qadar. Baik ya, kalau ada tak berarti istimewa ya. Coba lihat surahnya, surah ke-97. Bukankah ketika menyebutkan malam Al-Qadar itu, di depannya pakai inna panjang? Inna anzalnahu fi. Untuk memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan begitu istimewa. Nah, kita ini manusia, itu bukan makhluk biasa. Ini makhluk istimewa, Pak, Ibu. Jadi jangan melihat diri kita itu sebagai sesuatu yang rendah. Tidak. Allah murka itu. Ya, kita itu makhluk yang istimewa. Saking istimewanya, itu Allah sudah menyampaikan dengan kalimat yang sangat indah dan menghiasi kita dengan segala kemuliaan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu mulia. Buka Quran surah ke-17 Al-Isra, ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Tuh, ada lam, ada qad. Lamnya taukid, qadnya tahqiq. Ya, jadi qad itu bisa tahqiq, bisa takrib, bisa taukid. Walaqad karramna, dan aku tegaskan kata Allah, aku jamin. Dengan keagunganku kata Allah, aku berikan semua sifat-sifat kemuliaan pada semua anak cucu Adam. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kita itu mulia. Ingat, harus paham ini ya. Saking mulianya kita ini dijaga oleh Allah supaya semua bagian tubuh kita itu tidak berinteraksi dengan segala yang bersifat hina. Karena itu semua fungsi tubuh kita harus digunakan pada yang baik-baik, pada yang mulia-mulia. Untuk itulah kenapa ada ayat turun membimbing tentang bagaimana cara menatap. Jadi melihat saja diatur. Kalau binatang kan tidak diatur. Coba lihat. Monyet kan segera dilihat kan? Halo? Kenapa jadi tegang begini? Coba keragunan. Lihat monyet. Monyet segala dilihat kan? Apa saja dilihat? Pisang dilihat. Kacang dilihat. Antum dilihat. Ibu-ibu mau pakai jilbab, mau nggak pakai jilbab, dilihat juga. Mau yang ada aurat, yang terbuka aurat, yang tertutup, dilihat juga. Itu siapa? Monyet. Saya ulang, itu siapa? Monyet. Jangan disalahkan. Ada ibu-ibu lewat misalnya aurat terbuka, dilihat. Wih, haram, nggak bisa, monyet kok. Karena kita bukan monyet, kita bukan binatang, maka diatur.
Penglihatannya diatur, jangan melihat yang tidak mulia kata Allah, karena matamu itu mulia. Maka turunlah Quran surah Cahaya, surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim. Kata Allah, kamu itu makhluk mulia. Karena itu pandanganmu pun harus mengarah pada yang baik saja. Ketika yang dipandang itu nggak bagus, palingkan. Ghaddul basar itu bukan nggak boleh lihat. Ketika yang dilihat tidak layak, jangan dilihat. Gambar-gambar yang tidak elok, jangan dilihat. Tontonan yang tidak bagus, jangan dilihat. Proyek yang bukan punya Anda, jangan dilihat. Alas kaki keluar dari sini bukan punya Anda, jangan dipaksakan dilihat-lihat. Paham? Kenapa? Karena kita itu mulia. Maka muncul hukum haram. Haram itu akarnya seakar dengan kata hurmah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Hormat itu dari bahasa Arab. Asalnya hukum haram itu, ini dasarnya filosofinya, maknanya. Kenapa hukum haram ini muncul? Dasarnya bukan ingin membatasi manusia beraktivitas, bukan. Tapi Allah menginginkan kehormatan kita terjaga. Jangan dilakukan. Kalau kamu mengerjakan ini, kehormatan kamu runtuh di hadapan Allah dan manusia. Coba silahkan cek. Kalau ada orang mencuri dan diketahui mencuri dipublikasikan, kehormatannya runtuh tidak? Runtuh. Pezina diketahui, runtuh. Pembegal, pencuri, perampok, koruptor, terbuka, runtuh. Allah tidak ingin. Allah tuh sayang dengan kita. Jangan sampai terjadi. Jadi tidak harus semua dilihat. Yang melihat semuanya tanpa batasan, siapa? Jadi kalau ada manusia ingin selalu melihat tanpa ada batasan, ya patut dipertanyakan, di mana nilai kemanusiaannya? Jelas sampai di sini? Ini gambaran ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jadi Allah tuh saking sayangnya, satu, menginginkan kita selalu tenang, senang, menginginkan kita terhormat. Jadi kurang sayang apa lagi? Kurang sayang apa lagi? Nah, dan yang paling menarik adalah ketika kita terlahir ke muka bumi ini, diberikanlah kemudian bekal-bekal untuk mendapatkan itu semua. Ini karena edisi spesial, saya akan menggali ini saja, karena ini sekaligus yang memberikan sebuah petunjuk langsung dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan ketenangan tadi, kenyamanan tadi, keterjagaan tadi. Maka sejak manusia terlahir, diberikanlah fitrah berkehidupan, ditanamkan dalam jiwanya yang akan menjaga dia tetap dalam status yang terhormat di hadapan Allah. Itulah potensi fitrah yang disebut dengan takwa. Maka turunlah Quran surah ke-91 di ayat 7 sampai dengan ayat 10. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa setiap manusia yang disempurnakan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka demi menyempurnakan itu ditanamkanlah pada dirinya fitrah, potensi-potensi kebaikan, yaitu satu katalisnya namanya fujur, dan inti hidup berkebahagiaan itu yang disebut dengan takwa. Tugas kita adalah mengoptimalkan fitrah potensi takwa ini. Jadi kalau kita bisa keluarkan itu, naik cahayanya, naik ke mata, itu mata tidak akan pernah menatap kecuali yang baik-baik saja. Turun ke lisan orang yang sudah punya takwa, itu lisannya akan terjaga. Tidak pernah dia bertutur kecuali yang mulia saja. Sampai ke ujung kaki. Kalau sudah jadi mendapati bagian dari takwa itu, maka berubah nanti namanya. Kalau sendiri disebut taqi, kalau jamak disebut muttaqin. Kalau jamak disebut apa? Muttaqin. Orang kalau sudah mendapatkan muttaqin statusnya dan dia berlatih dengan amalan-amalan khusus, maka Allah jamin semua gerak langkah hidupnya akan langsung dibimbing oleh Allah dan dipastikan semua aktivitasnya berdampingan dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Itu konsepsi dasar di ayat 2 sampai dengan 5 di surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baik, latihannya. Wa yuqimunas wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaihi wa ma unzila min wa bil akhirati hum yuqinun. Lihat, ulaika ala hudam rabbih wa ulaika humul muflihun. Langsung ke ayat 5. Mereka itulah orang-orang yang akan selalu diberikan bimbingan oleh Allah dalam setiap langkah hidupnya. Tidak ada yang paling indah kecuali mendapatkan bimbingan Allah. Hidayah itu
Coba citrakan sebagai bimbingan. Ya, betul petunjuk dalam bahasa Arab. Petunjuk betul. Tapi petunjuk itu kalau kita tarik lebih dekat jadi terbimbing kita kan? Bimbingan dalam berkehidupan. Ada orang-orang yang selalu dibimbing Allah. Lisannya bertutur dibimbing. Bekerjanya dibimbing. Dan itu mahal. Ada orang yang ingin mendapatkan itu sampai rajin tahajud. Kan diantara manfaat tahajud itu kan mendapatkan bimbingan Allah. Ya, Quran surah ke-17 masih ingat? Ayat 79 itu sampai dengan ayat 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian apa yang terjadi? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni lil muttaqina masyaallah waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi teman-teman sekalian, itu mahal itu. Untuk dapat hudan itu, bimbingan Allah yang menyertai aktivitas kita, ada amalan-amalan dasarnya setiap hari. Tahajud, Quran, itu jangan salah tuh. Makanya saya tuh sering cerewet, dekati Quran, sampai bikin komunitas, ya sampai kita mencoba untuk menjadi bagian ahli Quran. Karena mahal, yang dicapai itu bukan sekedar interaksinya, bimbingan Allahnya, kebahagiaannya gitu, ya, kesuksesannya. Pertanyaan terbesarnya, apakah sampai detik ini kita sudah menjadi bagian dari insan bertakwa atau belum? Kalau sudah mendapati itu, kita bagaimana cara mempertahankannya? Kalau belum mendapati itu, bagaimana mengoptimalkannya? Itu yang coba kita gali di pertemuan malam hari ini. Kita akan mengaji malam ini dengan nuansa ilmiah yang tinggi. Karena itu butuh fokus yang luar biasa. Karena boleh jadi detil pembahasan ini belum didapati di kitab-kitab khusus. Jadi kita mesti menyatukan dulu beberapa referensi, baru kita bisa mendapatkan tautan-tautan ini. Karena itu, ini kajiannya cukup mendalam di malam hari ini. Sekali lagi, butuh fokus untuk kita semua. Kemudian nanti ada beberapa yang ingin saya tuliskan juga, dan ini akan menentukan pengenalan jati diri kita kepada diri kita masing-masing. Baik, kita mulai pembahasan kita malam hari ini, dan kiranya saya akan memulai untuk memberikan gambaran dalam bentuk tulisan. Bismillah. Mohon untuk dicek terlebih dahulu. Terdengar suara saya insyaallah? Baik ya. Di luar mudah-mudahan jelas ya suara saya. Kalau saya menulis di sini kelihatan di sana? Ya, sudah pasti tidak, sudah pasti. Jadi kalau kelihatan Anda luar biasa. Gitu. Saya ingin memastikan aja gitu kan. Baik. Nanti kalau ada sebagian sisi tidak terlihat, bisa nanti di-review ya, pada kajian yang telah terekam di YouTube, nanti dicek kembali. Dan memang dalam kehidupan itu seperti itu. Kita tidak bisa memuaskan semua kalangan. Ya. Yang bisa kita lakukan, memberikan yang terbaik, sekalipun tidak mengharapkan kepuasan bagi seluruh kalangan. Jelas sampai di sini? Baik ya. Ibu kelihatan Bu? Belum ya, belum saya tulis. Luar biasa. Baik, bismillah. Ini saya akan membuat seperti ini dulu. Nah. Oke. Enak ya. Kurang lebih kotak seperti ini. Sudah? Baik. Lalu saya buat lagi lebih kecil skalanya. Seperti ini. Ya. Kadang-kadang orang sekarang ada yang membuatnya seperti ini. Ya. Kita hapus saja ya. Jangan menggoda, saya sudah berkeluarga. Dah, oh susah dihapus rupanya. Memang kalau hati sudah tersakiti agak sulit untuk dikembalikan. Dah. Ya sudahlah, ini bagian yang terakhir. Ini takin begini. Ya, baik. Gambar apa ini? Sudah ya? Baik, lihat baik-baik sekarang. Sekarang baru akan saya berikan namanya. Kotak besar, bagian terluar, tak tuliskan dengan nama Sodrun. Sodrun, Sod, Dal, Ra. Jamaknya Sudur. Sudah? Tenang, pelan-pelan dulu. Saya tes ya. Kotak besar bagian terluar diberi nama dengan apa?
sadrun. Jamaknya apa? Sudurun. Di dalam kotak ini ada yang skalanya lebih kecil. Yang kedua nih, setelah kotak yang besar, di dalamnya ada lagi. Ini ilustrasi saja ya. Saya buat kotak lagi, diberi nama qalbun. Qalbun. Jamaknya qulubun. Namanya qalbun, jamaknya apa? Qulubun. Baik. Pelan-pelan. Di dalam kotak ini ada yang paling kecil. Ingat, ada 3 ya. Ada 3. 1 sodrun, jamaknya sudurun. Kedua qalbun, jamaknya qulubun. Yang paling dalam ini namanya nafsun. 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 Apa jamaknya? Nafsun. Pelan-pelan. Jamaknya, namanya nafsun, jamaknya bisa 2. Bisa anfus, bisa nufus. Ya? Bisa anfus, bisa nufus. Ya. Anfus dan nufus. Infus tidak ada kaitannya. Ya. Jadi nafsun jamaknya anfus dan nufus. Sudah. Di dalam nafsun ini ada 2 fitrah yang Allah tanamkan dalam jiwa kita. Dan ini inti kehidupan kita ada di sini. Inti kehidupan kita. Jadi seseorang mengalami kehidupan kalau tinjauan dari fisikanya, biologinya, kan? Ketika jiwanya, rohnya sudah ada, maka dia mulai bergerak, maka dipandang hidup. Tapi bagaimana dia bergerak itu ada inti kehidupannya. Maka di dalam nafsun ini ada inti hidup kita. Ada 2 ditanamkan di dalamnya. 1, ada kutub positif, disebut dengan takwa. Ada lawan dari sini. Terlihat sekilas lawan. Padahal nanti intinya sebetulnya sebagai katalis ya, untuk mensupport supaya nilai takwa ini muncul. Yang kedua disebut fujur namanya. Ya. Dan ini nanti sifat kehidupan ini akan seperti ini. Selalu ada positif, negatif. Kutub positif, kutub negatif. Apapun itu, kalau mau ditarik ke dunia elektrik juga seperti itu. Di baterai itu kan ada kutub positif, ada kutub negatif. Di kimia itu di atom ada proton, ada elektron. Gitu kan ya? Baik. Kita lepaskan dulu semua itu. Kita kenali diri kita saja supaya tidak terlampau melebar. Nah, ini inti jiwa kita itu di dalam diri kita yang terdalam itu ada ini, ada takwa dan fujur. Dalilnya apa? Ke Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 tadi yang Anda tuliskan yang pertama kali. Wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi nafas ini, demi jiwa, demi nafas yang telah sempurna penciptaannya. Ya, sawwa itu sempurna. Kapan itu sempurna menjadi nafas? Ketika roh mulai masuk ke dalam diri, ke dalam jasad. Di usia 4 bulan. Jadi usia 4 bulan itu roh ditiupkan menyatu ke dalam jasad. Pelan-pelan. Dari mana taunya? Nanti dibuka hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau paling mudah mungkin lihat saja Al-Arba'in, kan lebih mudah diakses ya. Hadis nomor keempat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa, thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh. Jadi setiap kita anak cucu Adam dicipta oleh Allah, berproses dalam rahim ibundanya itu 40 hari pertama proses percampuran antara spermatozoa dengan ovum. 40 hari kedua membentuk zigot. Mulai menempel di dinding rahim, mulai berproses. 40 hari ketiga menjadi mudghah, sebentuk daging kerantan. Mulai ada bentuknya di 40 hari ketiga ini, baru kemudian diutus malaikat untuk meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 40 hari ketiga, 40 hari dikali 3, berapa jumlahnya?
120 hari. Kalau 1 bulan itu kita genapkan misal 30 hari, 120 bagi 30 berapa? 4. Maka bertemu 4 bulan. Jadi ketika ada seseorang mengandung, seorang ibu misalnya, maka usia 4 bulan kandungan itu roh ditiupkan. Sudah ada roh tertanam. Dan nanti amalannya sudah beda, ingat. Antara roh belum masuk dengan roh sudah masuk, itu berbeda amalannya. Nanti supaya tidak melebar, lain waktu kita bisa buat kurikulum tersendiri tentang itu. Ayatnya ada semua. Ada semua. Jadi apa amalan suami istri, amalan suami, amalan istri, amalan suami terkait nafkah, ada. Jangan sampai membawa sesuatu yang haram. Dibawa ke rumah, diolah oleh istri, dimakan, masuk ke kandungan. Janin itu kasihan. Belum terlahir sudah mengonsumsi yang haram, itu bahaya itu. Bahaya. Dan nanti mengembalikannya nggak mudah. Ya, yuk pelan-pelan. Kembali ke sini. Nah, usia 4 bulan kandungan, ditiupkan roh. Di situ kemudian terjadi dialog kita untuk berkomitmen menuhankan Allah. Nanti ada diabadikan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Tadi saya berjanji detailnya tidak saya tuliskan dulu. Ini untuk melengkapi apa yang tadi disampaikan. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jelas sampai sini? Nah, ini usia 4 bulan kandungan. Ketika roh ditiupkan, menyatu kemudian dengan jasad, maka berubah nanti namanya menjadi nafas. Jelas? Berubah menjadi apa? Nafas. Dari sini kemudian muncullah tanda-tanda keberhidupan. Makanya diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan nafas. Seseorang dikatakan hidup bila masih ada tanda-tanda nafas. Itu dalam bahasa Indonesianya. Paham sampai sini? Nah, ketika sempurna itu, dari mana taunya? Roh masuk ke dalam fisik, kemudian sempurna penciptaan jadi nafas ini, nanti lihat di Quran surah ke-15 ayat 28. Quran surah 15 Al-Hijr ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun. Teruskan ayatnya. Fa idza sawaituhu. Nah, ini ada kalimatnya sawaituhu. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka bila aku telah sempurnakan sawaituhu penciptaannya itu dengan cara meniupkan roh, sudah masuk ke dalam bagian tubuhnya itu, ya, maka mulai sempurna penciptaan berproses di situ. Kata sawaituhu itu asalnya dari kata sawwa yusawwi, taswiyatan. Ya. Ini asalnya ya nih. Jadi makanya kalau bersambung dengan dhamir kembali ke ya. Sawaitu tu-nya ke Allah, dhamir ana, ya. Hu-nya kembali ke kalimat semula, ke bashar. Fa idza sawaituhu, maka bila makhluk manusia ini mulai akan masuk fase sempurna penciptaannya. Jadi kalau tampilan fisiknya disebut bashar. Nanti ada 5 nama ya. Agak lompat sedikit, manusia setidaknya disebut dengan 5 nama. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini nama pertama saat diciptakan untuk memberikan info pada malaikat dan jin bahwa materi dan tampilan fisiknya nggak sama dengan malaikat dan jin. Di malaikat diciptakan duluan, baru kemudian jin. Kalau malaikat dari cahaya, kalau jin dari api, bukan sekedar api. Ya, api yang menyambar-nyambar. Makanya ayat 27-nya disebutkan jin dulu. Quran surah ke-15 ayat 27 itu jin dulu. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kalangan jin itu diciptakan sebelum manusia, bahan dasarnya api yang menyambar-nyambar, menyala. Manusia beda, disebut dengan bashar. Menunjuk pada tampilan kulit yang halus, secara fisikal beda dengan malaikat dan jin. Ini kata dasarnya sawwa nih. Ya, sempurna. Jadi ketika disebut sempurna itu, kalau rohnya sudah masuk ke dalam jasad. Ketika masuk itu menjadi nafas. Dari mana taunya? Tafsir ke Quran surah 91. Ayat 7 itu sampai dengan 8. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dapat sawanya nih. Ya, dan demi nafas yang telah sempurna tertanam, sempurna, tercipta dalam jiwa itu, menyatu ke dalam tubuh kita itu, maka ketika sempurna itu terjadi, diilhamkanlah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jadi dalam jiwa setiap kita yang hidup itu ada inti kehidupan. Intinya di sini, fokus ini ya. Ini yang paling penting. Intinya ini, takwa ini. Jadi generator hidup kita itu ada di jiwa takwa. Kutub positifnya. Sederhananya, bahasa singkatnya,
Jadi kalau kita gali terlalu panjang nanti, kecuali kalau mau ngaji sampai subuh. Mau sampai subuh di sini? Silakan, saya jam 9 selesai. Ini panjang nih, karena harus membahas 115 kata dalam Al-Quran. Nanti takwa disebutkan 115 kali dan derivasinya. Lawannya nafsu 115, jadi kalau mau bahas itu, mungkin bisa sampai subuh yang 2 hari ke depannya. Takwa secara singkatnya saja, adalah akumulasi setiap sifat-sifat kebaikan. Dalam istilah Al-Quran, sifat baik itu seringkali ditampilkan dengan diksi atau dengan kata khair namanya. Khair. Wah, ini kalau ngajinya agak dalam, agak panjang kita. Khair. Ada baik secara fisik, jasmaninya bagus, sehat, baik. Itu biasanya orang Arab menyebut dengan kata thayyib. Thayyib. Kata thayyib pertama ada di Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi kalau kita mau makan, kata Al-Quran, coba cari bahan makan itu, bahan dasarnya dengan cara yang legal. Jangan melanggar hukum. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan merampok, membegal, mengambil hak orang lain, jangan dilakukan. Kalaupun sudah dapat dengan cara yang halal, maka cari yang dikonsumsi itu yang menyehatkan untuk tubuh. Jadi tidak semua yang diinginkan itu mesti dimakan. Ini satu kalimat ini kalau benar dipraktekkan, insya Allah tubuh kita itu sehat. Jadi kata Al-Quran, kalau mau makan, cari yang menyehatkan. Boleh, silahkan. Mungkin variasi menunya ada, tapi sekiranya tidak menyehatkan, tidak harus dikonsumsi. Jelas ya? Itu indah sekali, sehingga membuat tampilan fisik kita itu sehat. Sambal bagus, tapi sambal satu baskom tidak bagus. Membuat fisiknya sehat, kuat, itu namanya apa? Thayyib. Tapi kan tidak semua yang fisiknya sehat itu sifatnya juga sehat. Kan ada orang-orang yang tampilannya bagus, rapi, bersih, fisiknya kuat, tapi sifatnya kan nggak baik juga. Kan ibu tahu ya, Bang Thayyib itu. Dia kan sehat sebetulnya kan? Fisiknya kuat, tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran, pulang. Ada apa itu? Ah, sekarang banyak yang fisiknya bagus. Berdasi, berjas, tapi pencuri juga. Ya, penipu juga. Ya, dan turunan-turunan yang lainnya. Kita tidak menginginkan itu. Ketika kebaikan fisik diiringi dengan kebaikan sifat, maka sifat itu disebut khair namanya. Khair. Nanti ada 6 ya. Ini untuk informasi saja cepat, karena kita nggak mau bahasin terlalu jauh. Ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada salih. Yang ke-6 ada birrun. Ya. Nanti lain waktu kita bisa turunkan kalau sedang membahas itu. Ya. Sekarang kita beralih ke sini saja dulu, ke khair. Jadi khair itu semua jenis-jenis sifat yang kita nilai baik. Jujur baik tidak? Itulah khair. Sabar baik? Baik, sabar. Rendah hati, tawadhu. Jadi semua sifat-sifat baik itu ada di sini. Karena itu yang paling menarik, masyarakat di zaman jahiliyah yang kehilangan sifat-sifat baik itu, sehingga seakan tidak mengenal sifat baik. Yang kaya ada, tapi karena tidak kenal sifat baik, kekayaannya digunakan pada yang tidak baik. Yang pintar ada, tapi karena tidak mengenal sifat baik, kepintarannya digunakan untuk berbuat yang tidak baik. Karena itu di zaman jahiliyah komplit semua. Pezina banyak, pemabuk ada, pembegal komplit, bahkan sekampung begal semua ada di kota Ghifar itu. Ya, ada semuanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan pencerahan, membawa risalah rabbaniyah dengan Al-Qur'an itu, maka alhamdulillah berhasil merubah, mentransformasikan dari masyarakat jahiliyah, dikenalkan sifat-sifat baik lewat Quran itu. Ditunjukkan, dibimbing. Sehingga berubah. Kebayang nggak teman-teman sekalian? Enggak kan? Kan belum saya sebutkan. Dari yang tadinya itu keras, preman, jadi kekerasannya dialihkan pada ketegasan. Sehingga dibawa kemanapun jadi berkeadilan. Yang tadinya itu seorang yang royal, ya, dibawa kepada sifat-sifat sedekah, jadi senang berbagi. Yang tadinya angkuh, jadi tawadhu. Sehingga ketika mereka pun kemudian ikut Nabi ke Yathrib, Yathrib itu satu tempat yang sangat tertinggal jauh, ekonominya resesi, di bawah resesi. Kencang lah.
Konflik sosialnya tinggi. Aus Khazraj itu 6 abad belum pernah selesai pertikaiannya. Dibawa risalah ke sana, sifat-sifat ini muncul, jadi berubah menjadi suasana kota yang tercerahkan. Semua sifat baik ada di situ dan kisahnya viral. Sampai viral ke seantara wilayah Jazirah Arab, sehingga kalau orang mengatakan ada orang jujur di mana? Di sana tuh, Yasrib itu. Kalau mau cari orang paling tawadu, ada di sana tuh. Sehingga ketika dikenal suasana kota, dalam bahasa Arab disebut Madinah, yang tercerahkan penuh dengan cahaya munawwarah. Maka dikenallah sampai dengan sekarang Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka dipersaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala perubahan itu dari kalangan-kalangan komunitas pada masa itu, berubah dari jahiliyah menjadi punya sifat-sifat baik. Umat yang punya sifat-sifat baik disebut khair ummah. Maka turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 untuk memberikan keterangan itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang ingin saya katakan, kumpulan semua sifat-sifat baik ini kalau kita kumpulkan, akumulasinya itu ada di takwa di sini. Karena itu setiap manusia yang terlahir itu punya kecenderungan berbuat baik, siapapun dia. Itu di antara fitrah. Nah, ini yang disebut fitrah tuh ini. Jadi kembali ke fitrah tuh kembali ke sini. Ya, kembali ke fitrah, kembali ke sini. Menjadi lebih meningkat, tereksplor jiwa takwanya. Apa di antara fitrah itu? Yang pokok 2. Satu adalah kecenderungan pada kebaikan. Karena itu manusia sejelek apapun itu tetap sebetulnya punya fitrah baik dalam jiwanya. Punya fitrah baik. Karena itu pencuri pun itu pada hakikatnya nggak mau dicuri. Silahkan cek. Ya, pencuri pun nggak mau dicuri. Ya, siapapun penipu pun nggak mau ditipu. Kan saya pernah cerita 2 tahun lalu, masih ingat? 2 tahun lalu kan? Ya kan? 3 orang pencuri, 1 ketuanya, 1 asisten, yang 1 anggota kan? Begitu mereka mencuri itu, tiba-tiba setoran. Biasa setorannya sekian, yang 1 kurang, yang asisten. Begitu dicek ternyata dia nyimpan di belakang sakunya. Ketahuan, kata bosnya, kamu mencuri ya, padahal mereka baru mencuri. Jadi sejatinya setiap manusia itu tidak ingin berbuat curang. Hatinya pasti menolak. Nah, itu fitrah yang harus disentuh untuk kembali. Karena itu saya tidak terbiasa untuk mencela misalnya. Ya, yang sudah tercela itu nggak harus dicela lagi. Buang-buang energi mencela yang sudah tercela. Kita doakan sepanjang masih hidup dia punya hak untuk soleh. Orang salah itu, ingat ini ya, orang salah itu sepanjang masih berkehidupan tetap punya hak untuk soleh. Karena itu kita kewajibannya membantu dia untuk menemukan haknya itu. Jadikan jembatan diri kita. Kadang-kadang fikih dakwah itu bisa lebih bermakna dibandingkan dengan fikih-fikih terapan syariat. Jadi kadang-kadang yang didahulukan tuh fikih dakwah dulu, bukan hukum dulu secara fikih syariat. Contoh misalnya, di samping masjid ada orang Islam. Misal di masjid manapun misalnya, ada orang Islam, tetangga masjid, dekat masjid. Ilustrasinya, ini masjid misalnya, di sini rumah, ya jarak 5 meter, ini speaker masjid ke sini misalnya. Sepeda ada, motor ada, mobil ada. Tapi masih belum mau ke masjid. Tetangga masjid mengaku beriman, nggak mau ke masjid. Apa hukumnya? Oh, bakar rumahnya. Enggak. Ya. Nah, sebelum kita berbicara hukum haram, hukum halal, hukum ini itu, kita baca dulu dengan fikih dakwah. Hukumnya ajak dia ke masjid. Paham? Minimal kita doakan dalam sujud. Masih ingat 2 tahun lalu? Selalu begitu kan kisahnya kan? 2 tahun lalu saya pernah cerita kan? Ya, 1 kali di satu tempat komplek bagus, tapi bukan di sini. Jangan khawatir warga di sini, bukan di sini. Sebelum saya ke sini. Ada cerita, Ustaz, komplek ini mewah, bagus. Tapi warganya muslim belum senang ke masjid. Sehingga safnya itu sedikit gitu. Oh begitu Pak, Masya Allah saya bilang. Sudah didoakan? Sudah ditengok? Belum. Kalau begitu begini Pak. Besok, Bapak beli buah. Habis subuh, libur, ya Sabtu. Dari masjid, bawa buah. Mampir ke rumahnya dia. Yang muslim itu yang belum ke masjid. Nanti Bapak ke situ kalau dia tanya, Assalamualaikum, aja apa kabar? Bapak bilang,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia, Bapak sehat? Saya kira Bapak sakit. Nggak kelihatan di masjidnya ada buah gitu. Coba aja dulu. Itu alhamdulillah tuh. Pekan depannya, nambah jamaah itu. Pulang ke masjid. Kadang-kadang itu masih didahulukan deh. Itulah khair. Itulah khair. Jadi akumulasi dari setiap ini, khair itu membentuk karakteristik apa? Takwa. Nah ini mesti dioptimalkan. Karena kalau ini keluar, setiap kita insya Allah otomatis jadi orang baik. Ya, pasti dia orang baik tuh, insya Allah. Karena Allah yang jamin. Ini mesti dioptimalkan. Nah untuk menjadikan percepatan ini keluar, maka ada katalisnya. Belajar kimia ya? Ya, kan ada ikatan-ikatan dia, termasuk yang mempercepat. Untuk mempercepat ini keluar, muncul. Ya, kalau mangga pengen cepat matang dia apa? Dikarbit ya, bahasa sederhana dikarbit ya. Ini ada katalis supaya cepat keluar ini muncul, maka diciptakanlah lawannya. Lawan ini sejatinya bukan lawan kontra, tapi untuk memberikan stimulus supaya yang ini cepat keluar. Disebutlah fujur namanya. Maka setiap ditemukan sifat baik di sini jujur, maka akan ada lawannya di sini di fujur. Misal, di sini ada jujur, di sini pasti ada dusta. Anda sekuat apapun membuat kalimat, tidak ada dusta di antara kita, tetap dustanya ada. Karena ini bawaan untuk mempercepat ini keluar. Sabar di sini ada amarah. Tawadu, rendah hati di sini ada sombong. Ya. Karena selalu berlawanan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala hal itu aku ciptakan berlawanan supaya kalian sadar, kata Allah, hanya aku yang tunggal, yang tidak punya pasangan. Itu ada di Quran surah 51 ayat 49. Nah, konsepnya begini. Teruskan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, konsep dasarnya ayat 9-nya. Kalau kita bisa mempraktekkan ini, insya Allah lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia. Walaupun mempraktekkan tidak semudah mengucapkan. Qad aflaha man zakka. Dijamin kata Allah. Jadi qad itu ada tahqiq, ada takrib. Takrib itu untuk mendekatkan sesuatu. Jadi kalau informasi ada pakai qad, berfungsi takrib, artinya momennya sudah dekat. Misal, kan kalau mau salat ada iqamah ya? Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Nah, dengar itu? Dengar ya? Qad qamatis salah, maksudnya apa? Salat sudah dekat, siap ditunaikan. Qadnya takrib di situ. Ada yang bermakna tahqiq, taukid, penguat, penjamin. Ya, yang di sini itu penjamin, penguat. Ya, qad aflaha man zakkaha. Kata Allah, aku jamin. Orang akan mendapatkan atau cenderung lebih bahagia, lebih sukses, lebih nyaman hidupnya, zakkaha bila mampu menyucikannya. Ini mahal sekali kalimatnya. Teman-teman, ikhwan, ibu dan bapak, mencuci, tahu mencuci? Sudah pernah nyuci kan? Mencuci, misal, mencuci pakaian, baju. Kalau ada orang mencuci baju, maaf, yang dibuang itu kotorannya atau bajunya? Kotorannya, yakin ya? Bukan bajunya kan? Oh ya. Jadi kotorannya. Supaya apa dicuci? Bersih. Apa lawannya bersih? Kotor. Masya Allah. Jadi kotor itu diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadikan tampilan kita kotor, bukan. Tapi untuk menampakkan kebersihan. Sebab gak mungkin ada bersih kalau gak ada kotoran. Jadi filosofi kotor itu bukan untuk menjadikan kita menjadi kotor, bukan. Tapi supaya bersihnya tampak. Sebab kalau nggak ada kotornya ngapain dicuci? Jelas ya? Nah, jadi ini poinnya. Jadi cara membacanya itu, ini kalimatnya tinggi. Makanya dibacanya nanti pakai isti'arah di balaghah. Membacanya tinggi sekali. Jadi mencuci itu bukan bermaksud menghilangkan jiwanya. Bukan. Bukan menghilangkan pakaiannya. Tapi ditampakkan lawannya ini supaya yang bersih muncul. Gelas bisa dilap. Kapan dilap? Kalau kelihatan ada debunya. Wajah dilap-lap. Kenapa? Karena ada kotoran yang tampak di wajah. Kalau nggak ada yang kotor ngapain dilap? Jelas ya? Baik. Nah ini cara membacanya, terapkan ke sini. Amarah itu diciptakan bukan ingin menjadikan seseorang itu pemarah, bukan. Tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau marah nggak diciptakan, bagaimana sabar bisa muncul? Tuh, kan? Di luar nggak tahu tuh. Ya, coba deh begini. Maaf ya, ibu nanti bu. Suami pulang dari kantor ke rumah nih.
Pokoknya nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada macam-macam, nggak ada permasalahan. Begitu buka pintu, Assalamualaikum, ibu jawab Waalaikumsalam, ibu langsung bilang, sabar ya Pak, sabar gitu. Kira-kira respon pertama apa yang akan ditampilkan oleh suami? Mama sehat. Nggak mungkin kan itu muncul, kecuali ada amarah dulu, baru sabar muncul. Jadi ternyata sabar itu bisa muncul kalau amarahnya sudah keluar. Maka cara memandang setiap persoalan itu paling gampangnya, ingat ya, tadi saya katakan mudah diucapkan, tapi juga tidak mudah untuk dipraktekkan, perlu berlatih. Ketika ada sesuatu yang tidak disukai, cepat cari lawan yang disukai. Karena fujur itu ditampilkan supaya takwanya muncul. Jadi kalau sekiranya Anda melihat berita, mendengar misalnya, ya, ada yang berdusta, tandanya kita harus jujur. Ada yang sombong, tandanya kita harus rendah hati. Ada yang cemberut, lawan cemberut apa? Senyum. Ada yang menangis, lawan menangis apa? Ibu pulang ke rumah, datang suami. Suami lihat istri sedang cemberut. Ya kan? Waalaikum. Ini ada gelang baru 1 kilo. Oh. Biasa. Tapi kan ini nggak mudah. Apalagi kalau ada persoalan-persoalan hikmah, kadang-kadang nggak seperti itu pula. Tapi ini standarnya. Jadi yang saya ingin katakan adalah, itu di takwa semua sifat baik. Yang fujur itu katalis, stimulusnya supaya cepat naik. Persoalannya apa? Persoalannya, kalau fungsinya itu tidak sesuai seperti yang Allah tetapkan. Jadi keluar dari fungsi. Nah ini yang diinginkan oleh setan. Setan itu, sejak mula dia mengajukan proposal untuk menggoda anak cucu Adam dan ikut turun ke bumi, dia sudah mengajukan permohonan kepada Allah untuk menggoda, memanfaatkan sifat fujur supaya dia berdiri sendiri, bocor, keluar punya jalur sendiri. Yang seharusnya mensupport takwa muncul, dibikin bocoran di sifat fujur itu supaya keluar sendiri punya jalur. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 118. Ya. La'anahullah. Kemudian dia berkata, waqala la'attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Coba Pak, lihat. Nanti kalau ngaji lagi bawa mushaf ya. Ya, Quran surah keempat ayat 118. Paling kanan tuh agak ke bawah. Setan dilaknat oleh Allah, lantas dia mengajukan permohonan. Ya Allah, perkenankan aku. Ya, berikan aku kesempatan untuk membuktikan aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam, katanya. Selalu begitu. Caranya bagaimana? Aku ingin menggoda, memberikan sebuah jalan baru secara halus supaya satu bagian dari 2 bagian fitrah manusia itu, ya, aku berikan jalur sendiri supaya keluar, dan dari situ muncul kemudian maksiat, keluar bergeser dari jalur yang benar itu disebut dengan fusuk, ya, pelanggarannya disebut dengan asa, sifatnya disebut dengan maksiat. Maka dibuatlah oleh setan itu sebuah jalur baru, ya, dengan cara yang halus, seakan-akan tak terasa, kayak air meresap tiba-tiba basah, kan? Dalam bahasa Arab disebut dengan was-was. Maka dia masuk dari jalur ini, dari atas, sudur. Alladzi yuwaswisu fi, masuk lewat sini, menghembuskan penyakit ke kolbu juga, ya. Kemudian tembus ke sini ke nafas, jalurnya ke sini ke fujur. Perhatikan, fokus baik-baik. Yang seharusnya bersifat begini menjadi katalis, dibikin jalur sendiri keluar ke sini. Sehingga apa? Ini amarah yang seharusnya mensupport sabar, dia keluar sendiri ke sini. Ya, kalau bahasa apa Rusianya tuh ujuk-ujuk ya. Ya. Ujuk-ujuk marah aja gitu, ya. Ini ke sini nih. Jadi ini keluar nih. Jadi kalau dia keluar sendiri, akhirnya menjadi sifat mandiri yang jelek, yang buruk, ya, yang buruk. Sesuatu yang buruk itu dalam bahasa Arab disebut dengan su namanya. Apa? Su. Jadi ini mandiri dikeluar nih, dusta keluar sendiri, amarah keluar sendiri. Maka dia keluar dari fujur ini kepada nafas. Keluarlah dari sini ini su. Jadi setan memberikan was-was, memerintahkan itu ammar. Ya, kalau memerintahkan kepada sifat ammarah berkali-kali terus begitu. Maka muncullah Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Tadi Anda tuliskan. Ya. Untuk menggambarkan itu, wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu.
illa ma rahima rabbi. Aku nggak bisa menilai diriku itu orang suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menilai diri kita suci, tidak. Sepanjang masih hidup, akan selalu ada peluang setan menggoda dan membocorkan sifat fujur ini. Sehingga keluarlah perbuatan su dari nafas. Kita menyingkatnya karena nafas asalnya netral, nafas itu netral. Tapi ketika yang keluar su, kita sering satukan nafas dengan su, jadi nafsu. Oh, ini kan bahasa kita saja ini. Asalnya begitu. Padahal nafas itu netral tadinya. Ya, nafsu itu netral. Cuma kenapa menjadi negatif? Karena ini yang dimaksudkan. Su keluar dari sinilah, ammaratun bisu, keluarnya dari sini. Ini yang menjadikan kadang-kadang manusia alih-alih dia jujur, kemudian dia berdusta. Alih-alih dia tawadhu, kemudian dia sombong. Penyebabnya itu. Ya, penyebabnya itu. Ini yang menjadikan dalam jiwa kita selalu ada pergolakan. Ya, selalu ada pergolakan, nggak pernah berhenti, nggak pernah selesai. Ini pun Anda keluar dari sini, itu nggak selamanya langsung pada satu tujuan. Pasti akan bergolak dulu nih. Ya, ini masih macet, tar aja dulu sini dulu gitu kan. Aduh cepat pulang, gini, macam-macam tuh. Ya, akan ada selalu seperti itu. Nah, sesuatu yang bergolak, tidak pernah tenang pada satu keadaan, itu bahasa Arabnya disebut dengan kolbun. Dari kata kolubah yaqlabu. Sesuatu yang senantiasa bergolak. Karena itu tempat bernaungnya nafas disebut dengan kolbu. Untuk memberikan kesan bahwa di dalamnya selalu ada pertarungan antara nilai-nilai kebaikan diakumulasi oleh takwa dengan bisikan-bisikan setan yang membuat fujur itu mandiri untuk keluar. Apakah Allah membiarkan begitu saja? Tidak. Allah punya sifat Rahman, punya sifat Rahim, dan rahmat Allah kepada hambanya itu tidak bisa dinilai. Saking luasnya. Saking luasnya. Maka saking sayangnya Allah kepada kita, ditetapkanlah dua hal. Dan ini yang betul-betul kita jaga. Betul-betul kita jaga. Untuk bisa mengoptimalkan takwa ini, sekaligus menekan supaya fujurnya tetap ada fungsinya. Kalau bisa kita kerjakan dan optimalkan dua hal ini, maka tidak ada tempat bagi setan untuk membangun celah pada jiwa kita. Satu, secara fitrah, Allah tugaskan malaikat untuk mensupport jiwa takwa itu. Jadi ada malaikat yang bertugas juga mendampingi kehidupan kita, yang diantaranya memberikan dorongan-dorongan pada kebaikan. Karena itu menariknya, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali. Dan itu akan selalu bertarung, bisikan-bisikan itu. Nah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah ada suasana hati? Cepat, sudah adzan, siap-siap. Pernah ada begitu? Tapi ketika La ilaha illallah baru adzan, belum qomat. Pernah begitu? Iya kan? Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajahnya kelihatan. Ya itulah pertarungannya selalu begitu. Selalu begitu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Istafti qalbak. Tanyakan pada jiwa hatimu yang paling dalam ketika kita berada dalam suasana-suasana untuk memberikan sebuah putusan. Jadi kalau sedang ada kegelisahan, harus memilih misalnya, kan yang paling sulit itu dilema di antara dua cinta. Ya kan? Antara harus mengikuti ta'lim misalnya atau menyempurnakan tugas yang lain. Misal, ya kan? Maka dia timbang. Di situ ada timbangan-timbangan, mana yang paling banyak pahalanya, mana yang paling Allah senangi, mana yang paling bermaslahat, mana yang paling banyak kebaikannya. Kan bisa jadi Anda melamar pekerjaan kan, diterima di dua perusahaan, ya kan? Maka apa yang harus kita lakukan? Salah satu jalannya adalah itu, tanyakan pada jiwa hati yang paling dalam, yang kira-kira ada unsur kebaikannya banyak didapatkan. Makanya supaya cahaya malaikat itu bisikannya kuat, maka lakukan amalan-amalan dan set tempat kita bertinggal itu, ya tempat kita beraktivitas yang sekiranya malaikat senang. Makanya di Islam itu fikihnya komplit. Di rumah misalnya ada suasana yang kira-kira malaikat gak senang, jauhi. Ya kan? Hal-hal yang kira-kira menyenangi malaikat, datangi. Sehingga melatih kita untuk selalu dekat. Apa misalnya majlis ilmu, itu banyak malaikatnya. Baca Quran ditemani malaikat. Bahkan kalau sudah lancar ada malaikat khusus menjaga. Ma'asyafratil kiramil bararah. Orang yang lancar bacaan Qur'annya dan rajin dia mengaji, ditemani malaikat khusus. Ya, safaratil kiramil bararah. Dan kalimat kiramil bararah itu punya makna yang merubah ahli Quran ini menjadi lebih baik. Makanya saya sering katakan ahli Quran yang benar itu bukan dilihat dari berapa banyak khatamnya,
berapa lancar bacaannya, dilihatnya berapa bagus perubahan pada perilakunya. Itu yang diakui oleh Quran sendiri. Di Quran surah 35 Fatir, di ayat 32, ya, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid, yang berhasil, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Kalimatnya sabiqun bil khairat, ya, bukan sabiqun bil khatmah, bukan yang paling banyak khatamnya. Walaupun khatam itu bagus, ingat, yang saya maksudkan bukan tidak menginginkan khatam, bukan. Khatam itu bagus, hafal itu bagus, sampai hafal nomor posisi ini itu, tapi itu menjadi tidak bernilai tatkala tidak merubah perilaku. Itu ukurannya itu. Saya sering katakan, kalau ada orang menghafal Quran atau sekolah di ma'had Quran tidak merubah perilakunya lebih baik, ada yang salah dengan cara dia menghafal. Itu gambaran pertamanya. Karena itu ketika orang-orang ini istiqamah dalam kebaikan, maka apa yang terjadi? Di surah Fussilat itu kan ayat 30, "Tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid wa fil akhirah." Sudah, hidupnya enak. Karena Allah yang akan menyelesaikan semua urusan-urusannya. Dikirimkan malaikat menjaga. Itu ayatnya. Kalau sudah konsisten dengan amalan itu, malaikat turun. Dan perkara konsisten ini mahal. Kan saya sering katakan, itu untuk konsisten, kita butuh 9 tahapan kan. Consist 1, consist 2, consist 3, consist 4, sampai konsisten. Tahapannya apa? Nah, ini amalan yang kedua. Amalan kedua. Maka untuk meningkatkan potensi takwa itu, selain mendengar istafti qalbak, bisikan-bisikan malaikat pada kebaikan, bisikan itu bisa menjadi kuat, support itu menjadi kuat jika kita mengerjakan amalan yang kedua. Apa itu? Itulah yang disebut dengan ibadah. Dengan ibadah itu nanti amal keluar menjadi soleh. Maka muncullah istilah amal soleh. Maka desain ibadah sejatinya itu untuk kita sendiri. Ya, orang nggak ruku, nggak sujud terhadap Allah, nggak sholat, nggak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa. Cuman yang rugi orangnya. Karena ketika diperintahkan ibadah itu, feedbacknya, hasilnya itu kembali ke kita lagi. Contoh gini, ini yang sederhana ya. Ibadah yang pokok itu kan sholat kan? Ya, kita diperintahkan sholat kan? Masih ingat? Coba, sholat kan ciri pertama orang takwa. Dzalikal kitabul hudan lil. Apa ciri pertamanya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Sholat amalan pertamanya. Nah, apa fungsi sholat itu? Buka Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil. Nah, teman-teman, fahsya dan mungkar itu sumbernya di sini, di fujur. Di sini semua. Jadi kalau sholatnya benar, ini tertekan nih. Akhirnya fungsinya tetap ke sini. Yang ini yang naik. Karena itu segala kemungkinan perbuatan menyimpang, ya, fahsya, ini fujur itu asalnya rambatan keburukan. Yang baiknya disebut fajar. Kalau fisikal disebut infajar. Kalau kelihatan bendanya memancar, itu infajar namanya. Contoh nih, Anda misalnya ingin menggali air kan? Ya, menggali keluar airnya, memancar, itu infajar namanya. Nabi Musa punya tongkat ya, tongkat kayu beliau, dipukulkan ke batu kan? Tongkat kayu dipukul ke batu, kira-kira yang hancur apa? Huh? Harusnya kan kayunya kan? Tapi karena ini mu'jizat itu berbeda. Untuk ditampakkan kekuatannya supaya manusia ingat kepada Allah dan mengikuti bimbingan Rasul. Melemahkan semua persepsi manusia. Dipukulkan ke batu, keluarlah 12 mata air. Ketika keluar memancar itu bahasa Qur'annya infajar. Al-Baqarah ayat 60, Quran surah 2 ayat 60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi'asakal fanfajarat min husnata asyrata aina. Tongkat kayu Nabi Musa dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, keluar 12 air mata. Itu keluar tuh, itu infajar. Ya, nanti ada makna majasi kiasan, disebut fajar namanya. Ya, cahaya matahari pertama yang membelah kegelapan malam itu disebut apa? Fajar. Nah, itu hakikinya. Majasinya adalah respon kita, sinyal kita yang menangkap seruan
Ketika fajar itu tiba, ditangkap oleh hati kita, suara azan itu untuk mendekat kepada Allah. Waktunya subuh, pancarannya disebut dengan fajar. Lawan dari fajar itu, secara bahasa, itu disebut fujur. Rambatan-rambatan keburukan. Itu yang merambat nih, ada yang merambat ke syahwat faraj. Ya. Keluarnya apa? Porno aksi, pornografi, kata-kata jorok, LGBT, ya, longsor, gempa, banjir, tsunami, macam-macam tuh. Hati-hati, hati-hati. Bencana-bencana kalau semakin banyak, ada yang harus banyak direnungkan dan dievaluasi. Nah, hal-hal yang terkait dengan fahsya, zina, pornografi, porno aksi, dan turunan-turunannya, itu yang terkait dengan rambatan-rambatan fujur yang disebabkan pada nafsu syahwat. Ada yang kedua, sumbernya merambatnya ke nafsu perut dan akal. Ingin selalu tampil lebih terhormat, ingin tampil sombong, ingin ambil ini, ambil itu lagi. Itu mungkar namanya. Mencuri, merampok, membunuh, menipu, hoax dan sebagainya itu mungkar. Karena itu diingkari langsung oleh jiwa kita. Fahsya dan mungkar itu bisa dicegah kalau kita bisa tekan ini. Apa dan bagaimana caranya? Maka diturunkanlah perintah untuk ibadah berupa sholat. Ketika sholat dikerjakan, tujuan utamanya inna sholata tanha anil fahsya. Makanya ketika kita mulai bertakbir, kita diberikan oleh Allah melalui petunjuk Rasulullah sebuah isyarat bahwa penting menjaga bagian dalam tubuh kita ini, terutama dijaga di bagian terluar. Makanya ketika orang bertakbir Allahu Akbar kan sedekap begini. Ini ilmunya mahal, bukan ilmu utak-atik. Ini bukan cocok logi. Ingat, saya sudah mengkaji dari ayatnya sampai ke hadisnya, sampai ke kitab-kitabnya. Ini ada maknanya. Semua tentang sholat itu bukan gerakan biasa. Jadi gerakannya ada maknanya, bacaannya ada maknanya. Termasuk kenapa diberi nama subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ada maknanya. Kalau mau konsisten dengan waktu, sore itu bukan sholat asar, sholat masa. Tapi kenapa asar? Ya kan? Kalau mau konsisten, zuhur itu sholat nahar. Kenapa zuhur? Ada maknanya. Jadi mengangkat kita begini saja ada maknanya. Terlalu dalam dan luas kalau kita kaji dari awal. Tapi saya ingin tunjukkan terkait dengan ini saja. Kan ketika mengangkat ini kan di sini kan kita simpan. Kita jaga itu. Ya kan? Ini tuh menutup sadrun. Makanya itu di fikih itu ala sadri. Dari 3 pendapat itu di perut ini. Di perut yang satu begini. Kemudian sodar, ini sodar tuh di sini. Ada rongga antara perut dengan dada, ini sodar namanya. Di sini nahar. Nahar itu yang lebih dekat ke leher, ke sini. Ya, nahar di sini, ke tenggorokan di sini. Dia ada di sini, ada di sini, ada di sini. Yang lebih terlihat lebih kuat itu di sini karena sesuai dengan pemaknaan ini, sodrun di sini. Ya, jadi kita itu ketika sholat, ya, manfaat dari sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar itu digambarkan juga dalam gerakannya. Begitu bertakbir, buang semua urusan dunia ke belakang, pasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Makanya imam berbalik mengatakan sallu salatan muwadda'. Salat rasakan seolah-olah ini salat perpisahan. Kita akan menghadap Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Kan Al-Baqarah ayat 46 itu kalau pengen khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Rasakan kita akan menghadap Allah. Dan mungkin itu salat terakhir yang kita tunaikan. Itu membawa kehusyuan. Makanya kita pasrah. Dan buang semua urusan dunia ke belakang. Jangan dibawa dalam salat. Kadang yang menyebabkan kadang yang menyebabkan ada orang tidak khusyuk itu, ketika dia bertakbir, dunia masih di bawah, itu problemnya. Jadi lisannya Allahu Akbar, tapi status IG-nya itu masih Akbar. Handphonenya itu masih Akbar. Sehingga kadang-kadang menghentikan sholat hanya untuk menjawab handphone. Ya, itu yang terjadi. Jadi ketika sudah diangkat, dibuang, disimpan di sini kan? Ya kan? Saya merajihkan yang ini. Saya secara pribadi ya. Kalau ingin bersedekap, saya merajihkan yang di sini. Dan kita menghormati yang di sini. Nggak boleh langsung cepat menyalahkan. Tidak boleh. Saya tidak mengajarkan Anda untuk membawa peluru, mempersalahkan orang lain. Biasakan berdiskusi dan banyak mendengar. Karena Allah menciptakan telinga kita 2. Lisan itu 1. Supaya banyak mendengar. Jelas ya? Kalau tidak sepakat, sampaikan alasan. Setelah itu tetap berteman baik. Perbedaan pendapat tidak mengharuskan kita tidak minum teh bersama. Jelas ya? Baik. Dan disimpan di sini kan? Ini lebih semakna. Menjaga ini sadrun, karena sadrun tempatnya di sini. Dan tahukah Anda asal mula sebabnya ini? Kenapa kemudian meletakkan tangan di sini? Asalnya kan begini, irsal. Hadis-hadis awal tentang sholat itu gerakannya begini. Allahu Akbar. Dan jangan selalu dipahami yang begini Syiah, tidak. Nanti kelihatan Syiah itu saat sujud dengan duduk di antara 2 sujud.
Jadi kalau masih bertakbir begini, itu di mazhab Maliki masih begini. Mazhab Maliki itu mazhab yang pertama kali berlaku di Madinah. Karena Imam Malik lahir di Madinah, tinggal di Madinah, menetap, tumbuh, berkembang sampai wafat di Madinah. Dan mazhabnya sekarang rata-rata di Afrika Utara, Libya, Tunisia, ya, itu Maliki, termasuk Spanyol. Jadi kalau misalnya Anda ke Mekah, umrah atau haji, semoga yang belum berangkat bisa dimudahkan insya Allah. Tidak cukup dengan amin, nabung. Jadi kalau takbir ada yang begini, ya, Allahu Akbar, ya. Itu jangan ditanya, jangan diajak ngobrol. Itu posisi pertama begini, ya. Jelas ya? Dan kalaupun ada yang memilih begini, nggak apa-apa. Itu mazhab yang pertama. Pertama kali Nabi mengajarkan sholat seperti ini, Jangan diajak ngobrol. Kalau ditanya, nggak usah jawab. Allahu Akbar. Ibu Syiah ya? Bukan saya epi. Bisa dijawab, udah. Dia lagi sholat. Jelas? Ada kejadian. Seseorang berbuat salah. Kesalahannya cukup besar. Bahkan dari riwayat menyebutkan termasuk dosa-dosa yang seharusnya dihindari. Dosa besar. Lalu apa yang terjadi? Dia datang kepada Nabi untuk dihukum. Ini Masya Allah sahabat dulu itu. Jadi kalau berbuat salah, ini yang mahal ini. Mengakui diri ke hadapan hakim tertinggi, minta untuk diluruskan, bahkan tidak sungkan dihukum. Bukan bersembunyi dan sulit dicari gitu. Ya, itu datang sendiri. Datang. Ya Rasulullah, saya berbuat salah, tolong hukum saya. Itu qadar Allah menjelang sholat. Nabi bilang, sudah, sholat aja dulu. Begitu sholat, turunlah kemudian Quran surah ke-11 Hud. Ayat ke-114. Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Buka surahnya. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhhibanas sayyi'at. Itu asalnya. Quran surah 11 ayat 114. Tunaikanlah salat di kedua sisi siang itu. Kemudian juga ke malamnya. Maksudnya 5 waktu. Nanti ini disinggung, ini bahasanya tinggi. Nanti yang seperti ini banyak, seperti di Al-Isra ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anan fajr. Lalu yang menarik ini, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Semua salat yang dikerjakan itu disifati langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan nama hasanah. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Orang-orang yang mampu salat dengan benar itu akan melahirkan hasanah dan langsung menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Jadi ayat ini sekaligus membebaskan si pelaku maksiat tadi, ya kan? Dalam ancaman hukuman itu langsung pembebasannya turun wahyu dari Allah. Dan diampuni sama Allah. Makanya ketika selesai sholat, Nabi tidak menghukum. Karena selesai masalahnya dengan taubatnya itu. Ya, selesai masalahnya. Makanya kalau ada persoalan, jangan semua masalah itu di broadcast. Dibikin status. Diselesaikan. Curhat sama Allah atau minta solusi pada yang sekiranya memberikan solusi. Saya tarik lagi, apa hubungannya dengan ini? Jadi begitu selesai tuntas ini, salatnya ditunaikan, turunlah ampunan Allah Subhanahu wa taala dan disebut dengan hasanah. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Apa hubungan dengan pembahasan kita? Sangat nyambung. Karena ketika turun ayat itu sekaligus memberikan sebuah penguat dan penegas bahwa salat itu bila dikerjakan dengan benar, termasuk rangkaian ibadah, dia mampu menekan perbuatan-perbuatan maksiat dan merubah keburukan itu menjadi hasanah. Sedangkan hasanah itu bagian dari konsepsi takwa. Coba Al-Arba'in, ini ngaji hadisnya sampai mana ya? Coba Al-Arba'in dibuka yang nomor 18 itu. Ya, kalau saya nggak keliru nomor 18 tuh. An Jundub bin Junadah wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kan kalimat hasanah dibuka dengan takwa di situ kan? Hei, mana hafalannya nih? Hafal satu-satu bagian hidup kita itu. Ittaqillaha haitsuma kunta. Tingkatkan takwamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau mampu meningkatkan takwa, akan melahirkan hasanah. Hasanah itu yang akan menutup segala keburukan-keburukan. Makanya kalau orang salatnya benar, muncullah kemudian rambatan-rambatan kebaikan, tertutup peluang-peluang setan untuk menggoda, yang keluar yang baik-baiknya saja. Itu yang menjadikan, digambarkan dalam salat ketika kita kemudian
angkat tangan, simpan di sini, menutup ini, tutup, jaga, dan lihat baik-baik. Cara menutupnya kan begini. Ini sekali lagi, ini bukan ilmu otak-atik ya. Ini hasil riset. Coba lihat baik-baik. Yang ditutup yang kiri kan? Yang tutup yang kanan kan? Begini kan? Bukan begini ya? Awas, kanan di depan, begini. Yang menutup, kiri di dalam. Baru begini kan? Dan ada 3 cara. 3 cara. Yang telapak ini, ketemu punggung di sini. 1. Kemudian ini bisa menggenggam, bisa begini. Bisa begini, bisa menggenggam. Sama antara laki-laki dengan perempuan. Ini 1. Yang kedua, ini pergelangan. Ketemu pergelangan di sini. Ini. Di sini, begini. Yang pertama begini. Ini, telapak ketemu punggung, begini. Bisa digenggam. Yang kedua, ini pergelangan ketemu pergelangan di sini. Dan itu langsung ya, gak usah diukur dulu. Allah. Langsung ya. Yang ketiga lewat dikit di sini, tapi nggak sampai sini. Lewat dikit di sini. Jadi di sini, lewat dikit ke sini, tapi nggak sampai ke sini. Ya, awas nggak sampai. Dan ini nggak disukai. Bahkan ada beberapa yang menyebutkan riwayat yang sampai tidak disukai seperti orang sombong. Ya, orang sombong. Kadang-kadang kalau ngawasin proyek bangunan kan begini gitu. Jadi bukan di sini, hati-hati ya. Hati-hati yang subuh-subuh ke puncak tuh kadang-kadang begini deh. Di sini. Nah ini, lihat-lihat, ini kanan, ini kiri, ini mahal sekali. Saya gambarkan begini. Kalau Anda berbuat sesuatu yang baik, itu sering diilustrasikan dengan kanan atau kiri? Kalau Anda berbuat sesuatu yang buruk, jangan Anda lah, ada yang berbuat yang buruk, diilustrasikan dengan apa? Kanan atau kiri? Aliran kiri, umumnya dianggap baik atau buruk? Pemikiran kiri, nyeleneh kan? Umumnya buruk kan? Maka ketika seseorang pernah berbuat kesalahan dalam hidupnya, dan tidak ada manusia yang sempurna, jika Anda pernah berbuat salah, jangan diekspos. Segera tutup dengan yang kanan, tutup dengan kebaikan. Maka yang baik itu akan menutup yang buruk dan tidak pernah muncul lagi ke permukaan. Itu yang dimaksud innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi bukan dibikin status, bukan dibuka, bukan diobral. Nggak nyangka ya. Itu udah nyangka. Ya. Saya tidak Ustaz, bagus. Tidak seperti ibu itu tuh Ustaz. Dia mah kalau tutup, segera tutup. Itu yang dimaksud innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Makanya ketika kita sudah tutup begini, kita mengakui sama Allah saja. Ini yang dimaksud perkataan Nabi Ya'qub, innama ashku bathi wa huzni ilau. Curhatnya sama Allah. Makanya ketika ditutup kita bilang, kita ngaku. Yang di Al-Bukhari, riwayat sahabat Abu Hurairah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Khataaya, iya. Ada ya kecilnya. Harus muncul ya kecilnya di kalimat pertama. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ya. Karena ya terakhir itu pengakuan. Cara menerjemahkannya begini. Kadang cara menerjemahkan itu kalau mau dalam, kadang-kadang ada yang harus diawalkan walaupun urutan katanya di terakhir. Khataaya itu jamak dari kata khoti'ah. Kesalahan yang dilakukan sekali. Kalau berkali-kali, khataaya, ya-nya panjang, khataaya. Kalau ada ya pendek di akhirnya, ya, gitu. Khataaya, ya. Ya terakhirnya itu mengakui, pengakuan. Salah. Jadi kita berkata begini dalam salat, begitu kita tutup begini, kita katakan, ya Allah, saya mengakui hamba ini banyak dosanya. Dan kita sedang menghadap Allah. Dan suasananya kita merasakan mungkin itu salat terakhir yang kita tunaikan. Kan bahasa Qur'annya begitu. Wa annahum ilaihi raji'un. Rasakan mungkin kamu berpulang dalam salat itu. Kan ingin husnul khatimah kan? Makanya kita katakan, ya Allah, aku ini hamba merasa banyak dosa. Sebelum sholat, mata salah lihat, lisan salah bicara, akal salah berpikir, sampai kaki salah melangkah. Tapi masih berani kita untuk bersujud kepada Allah. Makanya kita minta ampunan. Datang kita mengatakan, hamba mengakui banyak salah ya Allah. Tapi engkau itu maha pemaaf, maha pengampun. Maka hamba mohon, makanya pakai Allahumma. Allahumma itu ada ketawaduan di situ dan penuh harap. Ya, itu yang dimaksud Quran surah 7 ayat 205 itu. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kita mengharap ya Allah. Hamba mengakui banyak salah, banyak dosanya, namun engkau yang maha pengampun, pemaaf yang tanpa batas pemaafanmu. Mohon jauhkan antara hamba dan kesalahan-kesalahan hamba di akhirat nanti.
sejauh timur dan barat yang tidak pernah tampak. Hamba nggak pengen lihat lagi. Karena di akhirat sekecil apapun ditampakkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan ditampakkan, keburukan pun tampak. Nah, kita tuh nggak ingin lihat lagi itu. Sekarang ditutupi pun segelintir orang nggak lihat. Tapi di akhirat diviralkan ke semua penghuni langit dan bumi. Makanya kalau nggak diperbaiki sekarang, mesti hati-hati. Cepat taubat dari sekarang. Untuk kita semua. Sebab kalau sudah alamnya berpindah, viralnya itu semua tahu. Oh. Adi Hidayat tuh begitu rupanya. Kelihatannya begini-begini, ternyata begitu. Begini, begitu. Begini, begitu. Ini kelihatan beda. Lain. Nah, kita nggak pengen itu tampak. Makanya pakai alif, ba'id. Ada pakai tasydid, ba'id. Ba'id sa'ni. Jam itu tolong jauhkan dariku. Pakai tasydid. Artinya jauhkan tapi masih kelihatan. Tapi kalau ba'id, jauhkan sejauh-jauhnya. Allah menaqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau dosa itu seperti kotoran yang melekat, noda yang melekat di pakaian, maka sekalipun ya Allah, mesti dibaikin bahasa kita ya, atau dicuci bersihkan aja. Allah maghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, kalau perlu gunakan air yang dingin untuk membersihkan. Ini bahasa majas tinggi sekali. Ini bahasa taubat yang dalam. Makanya kalau kita merasakan itu, paham bacaannya, itu bisa kita menghadirkan kehusyuan itu luar biasa. Luar biasa. Ada lagi doa yang lain. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Satu doa. Tambah lagi misalnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awal muslimin wa ana minal muslimin. Itu malaikat turun datang menjaga. Makanya Ali bin Abi Thalib sangat konsisten membaca doa itu dalam iftitahnya. Itu tinggi nilainya. Ya Allah, saya pasrah dalam sholat ini kepada pencipta penguasa langit dan bumi. Ya Allah, saya sholat selama ini. Saya ibadah selama ini. Saya hidup pun ya Allah. Atau engkau wafatkan aku saat sholat ini. Aku pasrah. Lillahi Rabbil Alamin. La syarikalah, aku berikrar gak akan pernah musyrik kepadamu ya Allah. Dan mohon saksikan, wa ana minal muslimin, wa ana awalul muslimin, sejak saat ini saya sholat, saya akan lebih tunduk patuh pada semua ketentuanmu. Makanya kalau baca doa iftitah yang wajah tuh habis sholat berbuat maksiat, wah itu saya nggak bisa lukiskan. Ada hal yang tidak tepat yang dilakukan. Nah, ini yang dimaksudkan itu. Ini yang tadi saya katakan, untuk menjaga takwa supaya muncul, supaya kuat, maka ibadah itu perbanyak. Di antaranya sholat, makanya sholatnya tingkatkan. Yang 5 itu standar, yang pokok itu. Tambah, semua menu sholat keluarkan. Dan rasakan perbedaannya. Rasakan perbedaannya. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Menunya keluarkan menunya. Apa saja sholat sunnahnya. Ya, dari mulai pagi, siang, sore, sampai ke malam. Lalu saya sih menyarankan pada diri saya dan mengajak pada teman-teman, sepanjang hidup, berusahalah semua menu sholat pernah ditunaikan. Ya, berusahalah. Rinci dulu. Minimal walaupun cuma sekali misalnya yang sunnah. Ketika dihisab di hari kiamat, alhamdulillah rapat kita bagus. Semua jenis sholat pernah kita kerjakan. Ya, sholat jenazah pernah? Halo, kenapa begini? Jenazah pernah? Itu langka itu. Ya, makanya kalau ada sempatkan, kalau memungkinkan. Makanya pahalanya tinggi, 1 qirat sebesar gunung. Dan sholat-sholat yang lainnya maksimalkan. Nah, apalagi yang lainnya? Semua jenis ibadah. Baca Quran ibadah tidak? Ibadah. Makanya Quran itu tembusnya langsung ke jiwa. Wa syifaa'un lima fis sudur. Mana Qurannya? Syifaa'un lima fis sudur. Sedangkan setan tugasnya memberikan waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudur linnas. Lawan dari itu apa? Quran. Makanya kalau orang rajin baca Quran, bacanya benar, setan menjauh. Menjauh setan. Apalagi misalnya infak. Infak itu untuk melapangkan jiwa. Berbagi itu bisa melapangkan hati. Sama dengan memaafkan orang lain. Memaafkan, menahan amarah. Sama dengan infak itu kalau nggak lapang hatinya, nggak mungkin bisa berbagi. Makanya infak itu disandingkan dengan menahan amarah dan memaafkan orang. Itu satu sandingan di Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan itu ciri orang takwa. Karena ayat 133-nya berbicara tentang ciri orang takwa. Kan Anda tulis tadi, Quran surah 3, ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin mir
rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa orang takwa yang punya surga seluas langit dan bumi ini? Dikasih surga seluas langit dan bumi, lapang sekali. Bagi siapa? Bagi orang yang lapang hatinya. Apa cirinya? Gemar berbagi, bisa memaafkan, menahan amarah. Itu latihan. Latihan. Dan pada akhirnya kita berpikir tentang akhirat. Jadi merenungkan tentang akhirat, tentang kematian, kita akan pulang dan sebagainya. Itu bisa memperkuat jiwa takwa kita. Sehingga itu yang membuat kita gemar ibadah. Kan bekal akhirat itu ibadah. Ya kan? Harta yang kita bawa itu sekarang, itu sifatnya duniawi. Baru jadi bekal akhirat kalau dipakai ibadah. Antum pakai sepeda berapa banyak tuh? Hah? Udah dipakai ibadah belum? Udah berapa kali mengantarkan ke masjid dibandingkan dengan dipakai ibadah subuh? Jalan-jalan, sepedaan, bikin grup. Kenapa grup yang nggak dibawa untuk ke masjid? Ikut ta'lim, pakai sepedanya. Hah? Pakai motornya. Apa jawab hisab di hadapan Allah di hari kiamat? Aku berikan nikmat kepadamu berupa nikmat A yang tidak aku berikan pada hamba yang lain. Dia nggak punya sepeda, jalan dengan kaki dan sendal jepitnya itu ke masjidku. Kamu aku kasih mobil A, mobil B, motor C, sampai sepeda yang paling mahal. Yang di bumi cuma ada satu. Nggak sanggup mengantarkan kau ke masjid. Belum bisa dipakai ibadah. Buka lemari. Lihat semua jenis pakaian yang ada di lemari itu. Udah dipakai ibadah belum? Kelihatannya sederhana. Tapi itu bisa meringankan hisab. Minimal pakai dulu ibadah. Ya, saya mencoba membiasakan begitu. Jadi kalau ada apapun itu, baju, walaupun cuma kaos, pakai, tutup lagi, pakai sholat dulu. Jadi ketika ditanya, ya di hidayat, ada nikmatku di hari, ya Allah, Engkau maha mengetahui, ya Allah. Mulut kan dikunci, bajunya bicara. Dan dia bersaksi, aku pertama kali dipakai, ya Allah, sholat, menyembahmu, sujud kepadamu. Wah, itu indah tuh, tenang hati kita tuh. Tenang. Nah sekarang, malam ini tinggal kita evaluasi diri. Apakah pancaran-pancaran itu sudah keluar dari ekspresi tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki? Itu yang dijaga, dimaksimalkan sampai kita berpulang. Bila kita mampu berlatih itu, yang pertama Allah berikan ke dalam jiwa. Tanda-tanda mendapatkan perubahan itu, tanda-tandanya. Pertama diberikan ketenangan dulu. Ketenangan. Makanya kata sodrun, itu dilekatkan dengan insyirah, syarah. Syarah itu lapang, tenang, nyaman. Nabi ketika mendapatkan ketenangan, turun Quran surah Al-Insyirah. Surah 95 itu kan? 94, 95 At-Tin. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Itu kan sadrun. Ya, alam nashrah laka. Bukankah sudah kami lapangkan keadaan jiwamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa digambarkan di Quran. Lapang Nabi Muhammad lebih lapang. Nabi Musa itu sebelum berdakwah ke Firaun, doa dulu. Rabbi syrahli sadri. Qala rabbi syrahli. Quran surah apa? Taha. Ayat berapa? 25. Kan? Qala rabbi syrahli sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ya Allah, lapangkan hatiku supaya kalau dikasih maki Firaun karena hatinya lapang, enggak banyak berefek. Sebab kalau berefek sedikit saja Nabi Musa tersinggung, keluar kata-kata jadi karena beliau nabi. Firaun, ya Allah, keterlaluan nih. Wafatkan aja sekarang, wafat. Hikmah enggak tampak. Ya. Jadi beliau berdoa, Rabbi syrahli sadri. Berdoa dikabulkan. Nabi Muhammad enggak minta turun ayat alam nashrah laka sadri. Nabi Musa berdoa, wa yassirli amri. Dikabulkan. Nabi Muhammad enggak minta turun ayat wa nuyassiruka lil yusra. Wa yassirli amri wa nuyassiruka lil yusra. Itulah keindahannya. Nah, itu diwariskan kepada kita ajaran-ajaran itu. Karena itu beruntung umat Nabi Muhammad itu. Dan alhamdulillah, saya kalau melihat karakteristik di Indonesia itu Masya Allah. Bakat-bakat kemuliaannya itu tinggi. Bakat baiknya ada. Tinggal peningkatannya dan penempatannya dengan cara yang benar. Ya, di luar itu hujan besar, banjir, bisa banyak gelisah. Di Jepang itu banjir bisa bunuh diri. Di kita banjir pakai berenang. Hujanan. Nah, jadi sekarang tugasnya kita keluarkan lagi. Sampai pertama hati lapang dulu. Nah, jiwa kalau sudah lapang, kelapangan ini bagian terakhir. Maaf ya, di bagian terakhir. Kelapangan yang diperoleh dari hasil ibadah itu disebut tumakninah namanya. Apa namanya? Ingat, ada sakinah, ada tumakninah, beda. Sakinah itu kelapangan yang diperoleh setelah masalah itu hilang. Sedang ada masalah nih. Tuntas masalahnya. Biasanya kalau masalah selesai hati lapang kan? Nah, kelapangan hati setelah masalah itu hilang, itu disebut sakinah namanya. Ya.
Iya. Ibu berharap sakinah di rumah tangga? Bapak, teman-teman berharap sakinah di rumah tangga? Samara itu kan sakinah, mawadah, dan rahmah. Ingin dapat sakinah? Nah, berarti ingin punya masalah. Nanti setelah hilang itu, ada ketenangan, itulah sakinah. Tumaninah beda. Ketenangan yang diraih lewat proses ibadah. Karena itu dalam sholat, kita kenal ada tumaninah, bukan sakinah. Coba lihat, ada tumaninah dalam ruku ada? Tumaninah dalam sujud ada? Maksudnya apa? Ruku sampai tenang. Ingat, ini kadang, mohon maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Hanya mungkin kurang lengkap dalam memahami. Ya, hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu tenang dalam ruku itu, maksudnya begini, ruku, sampai merasakan ketenangan. Darah mengalir dulu, enak, sudah posisi yang enak, baca doa, doanya teresap dalam jiwa, sudah dapat ketenangan itu, baru bangkit i'tidal. Makanya Nabi itu kadang-kadang rukunya lama. Tapi proporsional, kalau sedang sholat berjamaah. Sangat proporsional. Itu yang dimaksudkan. Latihan-latihan tumakninah itu yang dilakukan dalam ibadah itu nanti akan melahirkan ketenangan kepada kolbu. Sifatnya nanti terbawa, kolbunya itu menjadi tenang. Itu yang dimaksud Quran surah 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Yakinkan pada dirimu, semakin banyak zikirnya, hati menjadi tenang. Dan semua ibadah itu di Quran disebut zikir. Salat disebut zikir, Quran surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis sholata lidzikri. Baca Quran disebut zikir karena Qurannya pun zikir. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Menghafal Quran disebut zikir. 4 kali disebutkan. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Berdoa disebut zikir. Makanya kalau kita sedang berdoa, hati cenderung lebih tenang. Punya masalah, terus kita berdoa. Bukankah setidaknya ada ketenangan dalam jiwa? Karena itu doa disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Ya, tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ba'da salat kita zikir kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sampai tenang itu. Ya kan? Itu ada di Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Itu zikir. Apa manfaat zikir? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Qalbunya menjadi tenang. Ketika kolbu tenang, nafas ikut tenang. Karena nafas itu ada dalam kolbu. Maka sifat nafasnya akan berubah. Latihannya tumakninah. Ketika sering tumakninah, maka sifat tumakninah akan melekat kepada nafas. Maka berubahlah sifat nafas menjadi mutmainnah. Kalau ini dijaga sampai meninggal, sampai pulang, itu panggilannya tinggi di sisi Allah. Dihargai betul kita. Dan dipanggil ketenangan jiwa itu. Maka turunlah Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jannah di situ mau yang mana? Kata Allah, jadi bagian hambaku masuk surgaku. Nah, surga yang kita harapkan itu yang dipanggil oleh Allah, ditampakkan kan di hari kiamat tuh, bukan sekedar hari kiamat, saat sakaratul maut itu ada yang ditampakkan oleh Allah. Makanya Sayyidah Asyah radhiyallahu ta'ala anha, ya kan? Rahimahullah, istrinya Firaun. Itu kan di akhir sakaratul mautnya. Saat beliau diancam siksa oleh Firaun itu. Apa yang terjadi? Dan diabadikan di Quran kan? Rabbi ibnili. Mana Qurannya? Baitan indaka fil jannah. Wa najjini min Fir'aun wa amali. Ya Allah, bangunkan aku satu rumah di surga. Ya Allah, aku ridha, aku berislam di tengah-tengah banyak ancaman dan hukuman bahkan siksaan sekarang. Aku ridha ya Allah. Aku ridha, aku menerima semua itu sepanjang itu adalah bagian dari ketentuan. Mohon dengan segala ketulusan dan keridhaan perjuangan ini, berikan aku satu rumah di surga. Ditampakkan langsung. Makanya ketika ditampakkan senyum, riwayatnya kan begitu. Ya, riwayatnya kan begitu. Coba lihat di kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu. Jilid yang kedua. Ada 21 jilid yang kedua. Itu kisahnya Nabi Musa dan turunannya. Itu senyum. Makanya ketika senyum itu diperlihatkan itu. Ketika senyum, komen Firaun. Kita langsung dislike. Apa komennya? Ini perempuan mau disiksa kok senyum. Firaun nggak tahu apa yang dia lihat pada saat itu. Maka ditampakkanlah kenikmatannya, tenang, senyum. Ketenangan itu yang menjadikan pulangnya tak terasa. Seperti rambut yang ditarik dari adonan yang sangat lembut itu. Halus. Ya kan? Ada yang lagi tiduran, tiba-tiba tidur untuk selamanya. Hati-hati yang lagi tiduran. Yang lagi baca Quran, ada yang lagi sujud meninggal. Ya kan? Ya, luar biasa tuh. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi semua nyambung. Nah, fadkhuli jannati, masuk ke surgaku. Surga yang mana yang dimasuki?
Itu bergantung pada latihan ibadah kita untuk membentuk karakter nafsul mutmainah tadi. Makanya orang-orang yang masuk surga Firdaus pun latihannya nggak jauh dari sholat, dari zakat, menahan nafsu. Coba lihat Quran surah ke-23 tadi, ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizakati berbagi, latihan sholat itu sampai ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Anda menulis di taman surga, Quran surah 51 tadi, ayat 15 sampai 23, apa amalannya? Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Salat wa bil ashari hum yastaghfirun, dzikir wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, berbagi. Itu enggak jauh. Makanya hidup tuh itu aja yang dikeluarkan. Keluarkan kurikulum surganya, konsisten ikuti sampai meninggal, nggak susah. Itu aja. Kok meninggal juga? Oh, meninggal. Meninggal. Sama kita semua. CM, calon meninggal. Ya. Pasti meninggal kan? Sudah tahu akan meninggal, kenapa nggak disiapin? Anda kalau sudah tahu mendung di luar, kan hujan, dan terlihat sudah mulai ada, airnya sudah mulai jatuh-jatuh, bukankah Anda siap-siap? Manusia ini kadang-kadang aneh gitu, logika berpikirnya. Udah tahu mau meninggal, tapi nggak siap-siap buat meninggalnya. Dan kita ini beruntung jadi muslim, karena sebelum meninggal sudah dikabari bekal-bekal untuk persiapan meninggal. Dan diinfokan alam setelah meninggal. Temukan dimanapun, Anda nggak akan temukan keterangan bab-bab tentang pasca kematian,